Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, tadi kambing polkadot ini awal ketemu saya agak takut dia. Tapi setelah disolawatin, Masya Allah, kekuatan solawat itu membuat dia jadi kenal, jadi tenang Pak ya. Jadi betul, mau disayang-sayang, dielus-elus. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dijawab. Masya Allah, luar biasa. Pejuang Langit, kambing yang saya gendong ini adalah jenis kambing endemik dari Afrika Selatan. Harganya fantastis, tapi jangan salah, kambing yang sehat dan jinak ini lahir dan tumbuh besar di puncak Gunung Gagang, Ponorogo, Jawa Timur. Semua itu terjadi bukan hanya lantaran kepandaian pemiliknya merawat ternak, tapi juga ditopang amalan jalur langit dari sosok Pak Nizar yang selalu melantunkan sholawat Nabi kepada hewan-hewan ternaknya. Allahu Akbar. Kambingnya luar biasa, sehat-sehat, senang-senang, happy-happy semua nih kambingnya. Alhamdulillah. Wah. Soalnya Pejuang Langit, saya tuh dapat info. Kenapa saya main kesini? Pak Nizar ini merawat kambingnya dengan spesial. Katanya kambingnya ini disolawatkan. Benar? Betul. Itu gimana? Kok kepikiran mensolawatkan binatang-binatang ini, Pak? Karena saya sangat mencintai makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Jadi termasuk kambing ini. Baik. Karena kambing ini sangat bagus untuk diternak karena penuh berkah. Kan gitu. Iya. Nah, akhirnya bersolawat itu kan bisa di mana saja. Benar. Nah, sambil kita memelihara ini, sambil kita di ladang, kita bersolawat. Nah, yang sering kali yang saya lantunkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Pejuang Langit melihat Pak Nizar dengan peliharaan puluhan kambing burnya, bisa dipastikan dia terbilang sukses menjadi peternak. Tapi siapa sangka kalau sosok ini dulunya adalah seorang anak petani yang sangat miskin dan sempat jadi tenaga kerja Indonesia di negeri jiran. Namun, berkat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW menjadi seorang peternak kambing, Pak Nizar berhasil keluar dari jerat kemiskinan yang membuatnya tidak bisa sekolah tinggi. Saya kembali pengen nanya soal tadi Pak Nizar bilang kan, kalau Nabi Muhammad itu suka berternak. Ya. Itu ada hadis-hadis khusus nggak Pak yang Bapak tahu tentang itu? Insya Allah. Oke. Berternaklah di atas bukit untuk menghindari fitnah-fitnah orang. Sehingga saya beternak di atas bukit. Oh ini juga di atas bukit Di atas ya? bukit. Wah pas gitu. banget. Ya pas. Iya. Alhamdulillah berkah sampai sekarang. Alhamdulillah. Wah ini nggak perlu dipertanyakan lagi sih Pak berkahnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh jadi gitu ya. Hadisnya itu berternaklah di atas bukit untuk menghindari Fitnah orang. Wah, kalau yang Bapak rasakan sendiri gimana setelah berternak di atas bukit ini? Berkah. Dan saya merasakan memang ada sebuah berkah yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Nah, saya juga bingung nih. Ini di atas bukit nih Pejuang Langit. Bahkan lokasinya terpencil. Tapi katanya orang itu berbondong-bondong datang dari sini. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Riau. Tahu dari mana? Dia tahu dari channel yang ada di media sosial. Rasulullah SAW bersabda, hampir datang masanya bahwa sebaik-baik harta seorang muslim itu adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung serta tempat-tempat subur, karena menjauhi berbagai fitnah yang mengganggu agamanya. Pesan hadis inilah yang membuat Pak Nizar meninggalkan kampung halamannya bekerja di negeri jiran, mencari modal untuk memulai ternak kambing. Bagi Pak Nizar, jadi peternak kambing bukan sekedar coba-coba, tapi pilihan hidup. Ia yakin betul, beternak kambing banyak menuai berkah dalam hidup. Saya jadi ingat hadis Nabi SAW dari guru saya, bahwa kambing itu ternak yang berkah,
Makanya, Nabi menganjurkan agar beternak kambing. Rasulullah SAW bersabda, peliharalah oleh kalian kambing, karena padanya terdapat berkah. Selain itu, beternak kambing bisa menjadikan pemiliknya rendah hati dan berhati lembut. Barangkali inilah hikmah kenapa semua nabi utusan Allah pernah jadi penggembala kambing, termasuk Nabi Muhammad SAW. Wah, pejuang langit. Dari tadi ini kambing yang ini maunya deket terus sama saya. Ini ada namanya nggak sih, Pak? Ada. Siapa namanya? Namanya Andreas. Oh, Andreas. Wah, dari tadi nempel. Andreas jangan-jangan mau di-syuting juga nih hari ini nih. Betul. Nah, Pak, kalau ada orang nih yang pengen breeding juga, Ya. seukuran segini berapa harganya, Pak? Kalau segini biasanya 50 juta. 50 juta? Iya. Beneran nih? Betul. Ini nggak digoreng-goreng? Enggak. Memang, wah, saya pengen coba gendong deh, Pak. Oke, jadi segini 50 juta? Iya, betul. Wah, Masya Allah. Gimana nggak berkah nih pejuang langit yang baru lahir 18 hari 50 juta? Iya. Itu mahal karena apa? Perawatan memang pakannya memang khusus. Perawat, betul. Genetiknya unggulan. Oke. Masya Allah, harganya fantastis pejuang langit. Namun Pak Nizar yakin betul, keberhasilannya saat ini jadi peternak kambing bukan hanya karena usaha dan ikhtiar saja, tapi karena mengikuti cara para nabi dan rasul yang memelihara ternak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saya jadi teringat akan sabda Nabi SAW yang disampaikan guru saya, agar kita menyayangi apapun dan siapapun di muka bumi agar mendapat kasih sayang langit. Rasul SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayang pula oleh Ar-Rahman, Allah. Alhamdulillah. Pak, ini saya mengagumi ya. Alam Ponorogo ini luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Apalagi di atas bukit ini hutannya ada, pemandangan ke bawahnya bagus, udaranya segar, pantas mereka betah di sini, Pak. Alhamdulillah. Nah, tadi waktu pas pertama kali sampai, Iya. saya penasaran kenapa ada kapal di sini. Oh. Udah gitu ada lafaz Allah lagi. Ya. Ceritanya, Pak? Gini, Pak. Karena kapal ini kita menunjukkan bahwa Nabi yang dulu itu pernah dianjurkan membuat kapal untuk selamat karena ada sebuah keseimbangan. Nah, Baik. kalau di bahasa Jawa kan perahu itu adalah prayitno hurip, dalam arti hati-hati dalam hidup Oke. supaya seimbang. Oh, yang namanya hidup tuh harus seimbang ya? Ya, betul. Nah, supaya seimbang kita harus Ingat Allah. oh, Masya Allah. Wajib. Oke. Ini kalau boleh saya, ini ceritanya Nabi Nuh nih. Iya. Oh, terinspirasinya dari sana. Betul. Luar biasa. Masya Allah, ini pesannya luar biasa nih. Dalam hidup kita harus hati-hati dan ingat sama Allah supaya hidup itu Seimbang. seimbang. Masya Allah. Masya Allah pejuang langit, sampai kandangnya didesain dengan nuansa agamis berbentuk kapal. Posisinya di puncak gunung. Tampaknya selain kapal memiliki makna filosofis tersendiri. Pak Nizar juga terinspirasi dari kapal Nabi Nuh alaihissalam yang terdampar di puncak gunung. Ini sekaligus pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, tadi kambing polkadot ini awal ketemu saya agak takut dia. Tapi setelah disolawatin, Masya Allah, kekuatan solawat itu membuat dia jadi kenal, jadi tenang Pak ya. Jadi Betul, mau disayang-sayang, dielus-elus. Betul. Wah, bisa begini, luar biasa. Ini fakta loh ya. Fakta ya lo ini Betul, ya? iya. Dibuktikan langsung. Langsung. Lihat pejuang langit, dia manja banget loh, ngelus-ngelusin kepalanya di paha saya. Memang manja begini, Pak? Manja, iya. Kan seharusnya ini kan agresif. Agresif. Enggak, ini enggak agresif. Apa jangan-jangan ini kekuatan dari sholawat tadi? Insya Allah. Wah. Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong sholawat, Pak. Ya. Pak nih, Bapak ini udah ngamalin sholawat dari kapan sih? Semenjak sekolah SD. Oke, itu udah rutin diamalin? Rutin sampai sekarang. Biasanya tuh apa nih? Kan biasanya orang zikir itu
lidah nggak boleh kering tuh. Ya. Bapak ngamalinnya biasa gimana? Ya, terus saya lafadzkan dalam hati, dalam bibir, biasa seperti itu. Masya Allah. Dan amalan sholawat itu yang sering saya amalkan hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wow, luar biasa. Tak hanya jadi amalan yang dilantunkan pada hewan ternaknya, ternyata salawat Nabi jadi zikir harian yang dirutinkan Pak Nizar kapanpun dan dimanapun ia berada. Termasuk saat jadi TKI di negeri jiran. Bahkan Pak Nizar meyakini keberhasilannya menghadapi berbagai rintangan dan ujian hingga sukses membiayai keluarganya dan mendapatkan modal beternak selama bekerja di Malaysia tak lepas dari keberkahan salawat Nabi SAW. Lebih dari itu, Pak Nizar yang tumbuh dari keluarga miskin merasakan keberkahan hidup hingga sukses jadi peternak lantaran konsisten mengucapkan salawat Nabi. Saya jadi teringat hadis Nabi SAW yang disampaikan guru saya, bahwa memperbanyak salawat akan dicukupkan segala kebutuhannya dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermodalkan sejumlah kambing yang dibeli dari hasil menjadi TKI, ternyata membawa Pak Nizar menuju jalur keberkahan. Peternakannya semakin maju, bahkan berhasil membeli sepasang kambing bur dari negeri asalnya. Lalu ia ternak di Ponorogo hingga mencapai puluhan ekor. Masya Allah. Kambing bur yang harganya mencapai puluhan juta rupiah ini ternyata tak semuanya dijual karena sudah saking sayang pada ternaknya. Masya Allah. Nah, inilah kalau produk cintanya berjalan, membuat bekerja, cintanya bekerja, jadinya seperti ini, Bapak. Oke. Berarti mencetak quality. Setiap dalam pekerjaan kita tuh harus cinta sama pekerjaan. Cinta, harus cinta. Gimana cara menumbuhkan cinta itu, Pak? Menyukainya, harus melakukan yang lebih baik untuk mencetak sebuah quality. Oke. Kuncinya sangat sederhana. Sederhana, cinta tadi ya? Ya, betul. Masya Allah. Pujo langit, kini Pak Nizar tinggal menikmati keberkahan ternaknya. Dari seorang anak petani miskin, kini beliau menjadi juragan kambing bur di puncak gunung. Meski lokasinya sangat jauh dari kota Ponorogo, tapi tak sedikit orang yang rela datang ke peternakan untuk belajar dan membeli ternaknya. Gak hanya dari beberapa wilayah Indonesia saja, melainkan sampai dari mancanegara loh Pujo langit. Masya Allah. Begitu pula orang tua Pak Nizar, kini tinggal menikmati masa tuanya di peternakan yang indah, memperbanyak ibadah, dan rutin mengadakan pengajian di areal peternakan. Allahu Akbar. Kita udah panjang lebar cerita soal kambing, soal ternak ini. Saya pengen tahu keberkahan apa sih Pak yang udah Bapak dapatkan dengan menyayangi mereka semua? Pertama, mengangkat derajat dari keluarga. Sudah. Alhamdulillah. Ekonomi berjalan. Ya. Yang ketiganya, jangan lupa selalu menyukuri apapun nikmat yang telah kita nikmati. Jangan lupa sama Allah. Dan yang kedua, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Apapun keadaan kita harus selalu ingat bahwa orang tua kita itu berjuang tanpa pamrih. Pujo langit, menggapai derajat kehidupan yang lebih baik tentu banyak rintangan. Seperti halnya mendaki gunung dan bukit terjal yang tak luput dari jatuh dan bangun, susah dan senang. Namun dengan mengamalkan sholawat, Pak Nizar mendapat kemudahan dan limpahan rezeki. Nabi SAW bersabda, siapa yang bersolawat 1 kali, Allah SWT akan membalasnya 10 kali. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Masya Allah, mancing mania mantap. Ini
Bukan mancing mania, tapi kali ini kita mau gali nih keberkahan sama amalan dari pemiliknya nih. Iya. Mas Doni, Masya Allah. Wah, luar biasa nih, lumayan gede loh ini. Iya. Ini ikan apa tadi? Ikan mas. Ikan mas, Kalau alhamdulillah. di sini nyebutnya ikan tombro. Ikan tombro. Iya. Ini apa ya? Achievement saya nih, pertama kali bisa nangkep ikan sebesar ini. Wah, alhamdulillah. Pejuang Langit, warisan tak selalu berupa harta benda dan kekayaan. Tapi anak soleh dan pendidikan agama jadi warisan yang paling berharga. Dari wisata pemancingan ini di Ponorogo, Jawa Timur, Mas Doni terus membuka keran amal jariah untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia. Jadi Pejuang Langit, orang tua, ayahanda dari Mas Doni ini kebetulan tahun lalu Mas ya, Iya. meninggal dunia. Jadi Mas Doni ini adalah salah satu anaknya yang dari kecil udah mengikuti Iya. jejak ayah ya, Iya. nemenin perjuangan Iya. ayah. Memang dari masa kecil sampai masa mudanya bapak itu kan memang dari ekonomi itu kan memang dari kalangan ekonomi bawah kan gitu kan. Untuk biaya sekolah ataupun untuk hidup sehari-hari itu kan memang kekurangan kan gitu. Baik. Jadi bapak itu sebenarnya apa ya? Akhirnya itu di dalam dirinya itu punya semacam dendam gitu. Pokoknya saya tidak pengen orang yang di sekitar saya, saudara saya ataupun orang yang kurang mampu itu tidak bisa bersekolah. Nah, yang muhasabah tadi itu yang setiap pagi berarti ya? Iya, Itu tadi kan Mas Doni bilang Ya. sama anak didik. iya anak-anak. Itu didik. siapa ya? Ini dari dulu bapak itu kan sering ini ngambil anak-anak yang kurang mampu, entah itu dari sekitaran Ponorogo ataupun dari luar kota. Mereka yang kurang mampu atau tidak mampu, Baik. yang punya pengen cita-cita bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi itu oleh bapak itu ditarik ke sini, diminta ke sini, diajari berwirausaha, terus disekolahkan juga. Misal mau pengen sampai kuliah juga bisa di sini. Oh, jadi anak asuh. Iya, bapak itu kan 7 bersaudara dan semuanya dari keluarganya bapak memang dari golongan ekonomi bawah kan Iya. gitu. Jadi bapak itu merasa kesulitan ekonomi, entah itu untuk sekolah ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Makanya itu di dalam hatinya bapak itu masih ada dendam, pokoknya orang yang di sekitar beliau itu harus bisa sekolah. Ternyata nih Pejuang Langit, Jalur Langit mengasuh dan menyekolahkan anak-anak yang tidak beruntung tak lantas berhenti dengan meninggalnya sang ayah. Mas Doni tetap semangat melanjutkan amalan sang ayah. Tak hanya diteruskan, tapi semakin ditingkatkan. Lebih banyak anak yang disantuni, dibimbing menuju hidup lebih baik. Semua itu ia lakukan dengan satu harapan, agar pahala terus mengalir untuk ayahnya di alam sana. Wah, bismillah. Wah, ini ikan apa ini? Ini ikan mas. Ikan mas. Wah, ini bisa saya tarik nggak? Bisa dia. Kita Oke. kasih dari dulu. Oke. Alhamdulillah. Wah, ini pegang nilonnya nggak apa-apa ya? Iya, Oke, bapak aja. siap. Layaknya memancing rezeki, bagi Mas Doni, sedekah punya filosofi yang sama dengan waktu-waktu favorit memancing. Mas Doni bilang, sedekah dan mancing sebetulnya bisa dilakukan kapan saja. Tapi sedekah dan mancing mempunyai waktu-waktu istimewa. Guru saya pernah sampaikan dalam hadis Nabi SAW bahwa sedekah di waktu pagi merupakan waktu yang paling baik. Karena ada 2 malaikat yang turun dan mendoakan orang yang bersedekah. Setiap datang waktu pagi yang dialami para hamba, ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sementara yang satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir." Nah, alhamdulillah nih, kayaknya satu dulu cukup kali ya. Tadi kan ini berarti bisa dibakarin nih mas ya? Bisa. Mau dimasak, dibakar atau digoreng bisa. Di sini. Oke, boleh deh. Nah, ini ternyata nangkep satu begini memang harus bersabar. Tapi alhamdulillah rezekinya ada Iya, tadi ya. rezeki ada. Alhamdulillah. Mas Doni, Ya, jadi tadi kan Mas Doni sempat bilang sedekah. Dan Iya. salah satunya itu ada anak asuh. iya. Itu anak asuh itu
udah datang berapa banyak selama ini? Kalau di total, kalau 50 sih ada sih Mas. 50 ada? Mulai dari angkatan pertama sampai sekarang itu ada. Itu mulai pertama kali tahun berapa berarti? 2000 berapa ya? 2007, 2008. Akhirnya Bapak punya ide gitu. Kenapa nggak disuruh bantu di sini, tak sekolahkan nanti. Oke. Untuk biaya sekolahnya nanti bisa bisa tak kasih ikan lele atau domba untuk diternak, nanti hasilnya buat bayar sekolah dan sebagainya gitu. Oke. Jadi mereka dituntut mandiri juga ya? Iya, kita ajari wirausaha, kita modali, misal nanti ada bangkrutnya atau nggak panennya ya kita modali kembali. Pejuang Langit mengangkat satu anak asuh ternyata membuka rezeki dan keberkahan pada wisata pemancingan keluarga Mas Doni. Usaha kolam battery yang awalnya hanya satu kolam kecil bertambah secara perlahan. Alhamdulillah kini bertambah jadi 5 kolam besar seluas 2 hektar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Mas, salam kenal. Perkenalkan Mas, ini anak asuh yang ikut di sini. Oke, Anov. Ya, ini Dendi yang Anov. lebih parah. Oke, wah. Ini lagi pada baca Quran nih, luar Iya, biasa ya. kegiatan sore. Jadi kalau boleh tahu udah berapa lama nih di sini? Saya di sini hampir 6 tahun. Kalau Mas Dendi? Hampir 3. 3. Oh, udah 6 tahun. Iya. Lama juga. Iya. Mas Farah sama Mas Dendi ini selama berada di sini apa aja sih yang dipelajari? Oh, kalau saya di sini banyak banget udah dipelajari yang kayak seperti kalau di sini kan kegiatannya alam ya Mas. Biasanya itu memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara ikan kayak gitu. Ngerawat peternakan itu hasilnya gimana? Dijual sendiri atau gimana? Iya, kita dijual sendiri, nanti hasilnya kembali ke mereka lagi. Oke, Masya Allah. Ya itu yang digunakan mereka untuk biaya pendidikan selama ini. Mulai dari awal sampai sekarang pun tidak berubah, manajemennya seperti itu. Masya Allah. Jadi kita modali, hasilnya kembali ke mereka. Tahun ini ada 2 anak asuh yang masih bersama beliau. Yang lain sudah lulus dan mulai hidup mandiri. Bahkan ada yang jadi pengusaha. Guru saya pernah mengingatkan apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah mengangkat anak bernama Zaid bin Haritsah dan memperlakukannya seperti keluarganya sendiri. Anak angkat dan cucu angkatnya di kemudian hari menjadi sosok-sosok besar yang mengharumkan nama Islam. Siapa nama Nabi yang bisa membelah lautan? Ayo, ada yang tahu nggak? Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya benar nggak? Benar, Masya Allah, benar lagi Pak. Mana nih tepuk tangannya mana nih? Ini Bilkis, selamat ya.